Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak kisah inspiratif yang bisa kita simak dari perjalanan hidup Rasulullah SAW. Salah satunya ketika beliau berdakwah di kota Taif. Tak hanya inspiratif dan syarat hikmah, perjalanan dakwah Nabi SAW kali ini mungkin akan membuat para sahabat semuanya menangis pilu. Bagaimana tidak? Kisah Nabi Muhammad SAW di kota Taif merupakan salah satu kisah paling menyentuh selama perjalanan dakwah Nabi dalam menyebarkan agama Allah. Bagaimanakah kisahnya? Simak tayangan ini sampai usai. Saat itu adalah tahun duka cita dan tahun terberat bagi Nabi Muhammad SAW. Perlakuan penduduk Makkah semakin sadis dan brutal terhadap beliau. Mereka merasa resah karena berulang kali gagal menghentikan dakwah beliau. Puncaknya ketika kaum muslimin diboikot oleh Bani Quraisy. Setelah masa pemboikotan yang berlangsung kurang lebih 3 tahun, Rasulullah harus menerima kenyataan atas kepergian paman beliau, Abu Thalib, yang senantiasa membela beliau dari kejamnya perlakuan Bani Quraisy. Dengan wafatnya Abu Thalib, Bani Quraisy semakin leluasa menyiksa Rasulullah karena tak ada lagi pemuka Quraisy yang melindungi beliau. Kesedihan pun semakin bertambah tatkala Khadijah, istri beliau, wafat. Khadijah merupakan wanita pertama yang mengimani dakwah beliau dan mendampingi beliau selama seperempat abad. Ia senantiasa menghibur, membantu dan menyemangati Rasulullah. Khadijah pun rela memberikan harta, jiwa, dan raganya untuk menyokong dakwah Rasulullah. Dengan kesedihan ditinggalkan oleh 2 orang yang paling beliau sayangi, dan tekanan berat atas sikap kaumnya, Rasulullah berangkat menuju Taif, daerah dataran tinggi yang berjarak kurang lebih 100 km dari kota Mekah. Berharap penduduk Taif mau menerima dakwah beliau dengan senang hati, karena beliau masih memiliki hubungan kekerabatan dari pihak ibunya di sana. Kala itu Rasulullah ditemani mantan budaknya, yang juga anak angkat beliau, Zaid bin Harisah. Dengan penuh harap, Nabi SAW pun berjalan menuju Taif. Sesampainya di Taif, beliau mengetuk setiap pintu para pemuka masyarakat. Tak ada yang terlewat. Semua beliau datangi dan diajak bicara serta menyeru mereka kepada Allah dan Islam. Beliau tinggal di Taif selama 10 hari. Namun amat disayangkan, tak ada satupun masyarakat Taif yang menerima ajakan Rasulullah. Mereka malah mencaci dan mengusir beliau dari kota tersebut. Sampai akhirnya ketika Rasulullah SAW hendak kembali ke Mekah, para pemuka Taif menghasut penduduknya dan menyuruh anak-anak kecil untuk melempari beliau dengan batu. Tak terelakkan, Zaid bin Harisah berusaha menjadi tameng bagi Rasulullah, namun tak mampu menghadang serbuan batu yang menghujani Rasulullah. Zaid pun terluka di bagian kepala, sementara Rasulullah terluka di bagian kakinya, hingga terompah beliau berlumuran dengan darah. Orang-orang terus mengejar dan melempari beliau, hingga memaksa Rasulullah berlindung di balik tembok kebun milik Utbah dan Saibah, hingga para penduduk itu pergi meninggalkan Nabi SAW dan Zaid. Dalam keadaan lelah dan terluka, beliau menghampiri sebuah pohon untuk berteduh. Melihat kejadian itu, sang pemilik kebun merasa iba kepada beliau dan memerintahkan pembantunya untuk membawakan beberapa butir anggur. Pembantu bernama Adas itu pun membantu membersihkan luka-luka Rasulullah. Kaki beliau sampai menempel erat dengan terompahnya akibat banyaknya darah yang mulai mengering. Nabi kemudian bersandar pada sebuah pohon. Dalam kesedihannya, beliau memanjatkan doa. Ya Allah, hanya kepadamu kuadukan kelemahanku, sedikitnya upayaku serta hinanya diriku di hadapan manusia.
wahai Zat yang maha pengasih di antara para pengasih. Engkau adalah Rabb orang-orang yang lemah, dan Engkau adalah Rabbku. Kepada siapakah lagi akan Engkau serahkan diriku? Kepada orang-orang asing yang bermuka masam kepadaku? Ataukah kepada musuh yang akan menguasai urusanku? Jika Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Akan tetapi ampunan yang Engkau anugerahkan adalah lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang menyinari kegelapan dan memperbaiki urusan dunia akhirat, agar Engkau tidak turunkan murka-Mu yang Engkau timpakan kepadaku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga Engkau menjadi ridho. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas berkenaan-Mu. Mendengar doa Rasulullah tersebut, Adas merasa keheranan dengan kalimat-kalimat beliau yang tak biasa diucapkan oleh seseorang. Nabi pun menjelaskan siapa beliau sebenarnya. Mendengar penjelasan Nabi SAW, Adas langsung merengkuh kepala Nabi dan menciumi kedua tangan dan kaki beliau. Rasulullah kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke Mekah. Beliau meninggalkan Taif dengan hati yang penuh luka. Sesampainya di tengah-tengah daerah antara Taif dan Makkah, yakni Qarn al-Manazil, Allah mengutus malaikat Jibril beserta malaikat penjaga gunung untuk mengajak penduduk Taif. Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan apa yang mereka perbuat atas dirimu. Sesungguhnya Allah mengutus malaikat penjaga gunung. Engkau bisa memerintahkan semaumu untuk membalas mereka. Malaikat penjaga gunung pun menimpali, wahai Muhammad, demikianlah aku diperintahkan. Sekarang terserah apa maumu. Jika engkau menghendaki akan kubalikan dan kutimpakan dua gunung itu ke kepala mereka. Meski dalam keadaan sedih dan terluka, Rasulullah sungguh manusia terbaik dan mulia yang memiliki hati seluas samudra. Beliau tak memendam dendam. Beliau malah berharap dari Taif akan muncul orang-orang yang memurnikan ajaran tauhid. Jangan, karena aku masih berharap dari anak keturunan mereka akan muncul orang-orang yang menyembah Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Masya Allah, sungguh akhlak Rasulullah merupakan cerminan pribadi terbaik bagi umat manusia. Seandainya beliau menginginkan malaikat penjaga gunung menimpakan dua gunung kepada penduduk Taif, maka sungguh itu akan terjadi. Namun Rasulullah tidak menginginkannya. Beliau malah berharap di masa yang akan datang akan lahir generasi yang akan memurnikan ajaran tauhid. Semoga kisah perjalanan Rasulullah SAW di Taif yang syarat akan makna dan hikmah bisa menjadi pelajaran bagi kita umatnya. Sekian tayangan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.